آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: wahai hamba. 33 di mana? Wa ba'du qala, pendekkanlah angan-anganmu, bersikap zuhudlah kamu di dunia, kerana zuhud itu mampu memendekkan angan-angan. Tinggalkanlah teman-teman yang buruk, putuskanlah rasa cinta dan kasih sayang kamu dengannya, serta hubungkanlah kasih sayang dan cintamu dengan orang-orang yang saleh. Tinggalkanlah kerabatmu apabila mereka tergolong kepada kerabat yang buruk, dan sambungkan atau jalinlah hubungan persahabatan dengan orang yang bukan kerabatmu, sekiranya mereka tergolong kepada orang yang baik. Kerana rasa kekerabatan itu akan timbul daripada setiap orang yang engkau kasihi, maka engkau akan melihat orang-orang yang saling menyayangi antara satu dengan lainnya. Ditanyakan kepada sebahagian hukama, apakah kekerabatan itu? Mereka menjawab, kekerabatan itu adalah kasih sayang. Halanglah dirimu daripada memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu dan yang belum menjadi bahagianmu. Kerana memburu segala sesuatu yang menjadi bahagianmu itu akan menimbulkan kesusahan. Manakala pemburuanmu kepada sesuatu yang tidak menjadi bahagianmu adalah menimbulkan kebencian dan kehinaan. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, min jumlati uqubatillahi ta'ala li'abdihi talabu ma lam yuqsamulah. Maksudnya, termasuk bahagian daripada seksaan Allah terhadap hambanya ialah menuntut sesuatu yang tidak menjadi bahagiannya. Wahai hamba, ambillah perbandingan daripada ciptaan Allah. Kemudian berfikirlah mengenai ciptaan itu. Maka dengannya engkau akan mencapai zat Allah yang Maha Pencipta. Orang mukmin yang arif itu mempunyai keyakinan dan ma'rifat. Mempunyai dua mata lahir dan dua mata batin. Ia melihat dengan kedua-dua mata lahirnya terhadap sesuatu yang diciptakan Allah di permukaan bumi ini. Dan dengan kedua-dua mata batinnya itu, ia akan melihat ciptaan Allah di langit. Lantas diangkatlah hijab dari hatinya. Maka ia akan melihat tanpa perumpamaan dan tanpa perincian. Maka jadilah ia sebagai orang yang dekat dan orang yang dikasihi oleh Allah yang hak. Sementara orang yang dikasihi tidak akan tersembunyi sesuatu apapun juga, sesuatu apa jua pun daripadanya. Dengan telah diangkat hijabnya itu dari hatinya, maka akan terlepaslah ia daripada kungkungan makhluk, dorongan hawa nafsu, dorongan hawa dan nafsu, serta pengaruh syaitan yang terkutuk. Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan dunia ini dari tangannya, dan di sisinya
sama saja antara sebungkah batu dan segumpal tanah liat. Jadilah kamu orang yang berakal, yang meneliti dan merenungkan apa yang saya katakan dan memahaminya. Kerana sesungguhnya saya berbicara dengan intisari pembicaraan, dengan mutiaranya yang di dalamnya terdapat kandungan nasihat secara maknawi. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi dulu kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dengan limpah rahmat Allah. Sekali lagi kita dapat berkumpul untuk pengajian mingguan kita, merujuk kepada kitab kita Fathur Rabbani, karya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat Allah SWT. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan tujuan kita bagi mendapatkan ilmu, ya. Dan harap mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu seperti mana kita tujuankan. Dan kita minta maaf saya terlambat sikit, tertidur. Hujan-hujan sejuk-sejuk tertidur. Lena. Dan kesempatan yang Allah limpahkan kepada kita, mari kita teruskan pengajian kita pada muka surat 33 yang kita baca tadi. Sebagai sambungan pengajian kita pada tajuk pada tajuk ataupun majlis ketiga terkait dengan hidup di atas kenyataan, bukan hidup di atas khayalan. Tajuk kita berdasarkan kepada tajuk. Jadi musannif kita cuba mengajak kita bagaimana untuk hidup di atas kenyataan, bukan hidup di atas khayalan. Jadi sepanjang pengajian kita, sepanjang perbincangan yang telah kita lalui, rupa-rupanya betul. Kita ini banyak hidup di atas khayalan. Khayal macam-macam. Dan kita melupakan kenyataan-kenyataan yang sepatutnya, ya, yang kita kena terlibat, yang kita kena ambil, yang kita kena buat, sebagainya. Kan? Kita abaikan sampai masa berlalu begitu banyak. Masa berlalu begitu banyak. Nah, sampai kesempatan untuk kita bina semula, kesempatan untuk kita patah balik untuk berdiri hidup di atas realiti, ya. Di atas kenyataan, bukan khayalan. Nah, tinggal sikit, ya kan? Tinggal sikit. Dan yang sikit itulah kita katakan belum tentu. Nah, itu andaian kita. Nah, kalau kita umur 50 tahun, nah tinggal sikit lagi untuk bina hidup di atas kenyataan, bukan khayalan. Ya. Dan sebenarnya bukan orang yang umur 50 tahun saja, orang yang umur 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun pun sedikit sebenarnya untuk membina hidup di atas kenyataan, bukan khayalan. Kenapa? Kerana kematian itu kita tak tahu bila. Ya kan? Tidak ada siapapun yang mengetahui kematian. Karena itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin begitu kan. Nah, oleh kerana tidak ada siapapun yang dapat memastikan kematian, berarti kematian itu sangat dekat dengan kita. Sedangkan kita masih belum dapat membina hidup di atas kenyataan. Ya. Bahkan kita hidup banyak di atas khayalan. Ya kan? Nah, khayalan-khayalan inilah yang membawa kita kepada kelalaian. Khayalan-khayalan inilah yang membawa kita kepada kerugian. Ya. Khayalan-khayalan inilah yang membawa kita tidak peduli kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan perhubungan-perhubungan yang menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Nah, jadi apa yang berlaku? Yang berlaku adalah kita hidup dengan lara. Ya. Kita hidup dengan perkara-perkara yang sia-sia. Kita hidup dalam keadaan-keadaan yang penuh membuang masa. Padahal
di hari akhirat kelak yang berada di dalam syurga, ya, yang berada di dalam syurga menyesal kerana ruang-ruang masa yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW, ya. Yang berada di dalam syurga sudah pun menyesal. Nah, kenapa dia menyesal? Ada ruang masa, ada ruang waktu yang terabai, dia tidak bertasbih, ya, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang di dalam syurga. Ya kan? Jadi bagaimana kita? Nah, ini perkara-perkara yang perlu kita fikirkan, yang mudah-mudahan kita dapat membina hidup di atas khayalan, bukan angan-angan. Hidup di atas kenyataan, ya. Hidup di atas kenyataan, bukan khayalan, bukan angan-angan, ya. Hidup di atas sesuatu yang pasti, ya, bukan angan-angan. Nah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi di atas tajuk itu kita sedang berbincang sampai sekarang, belum habis lagi ni. Ya. Nah, kita sambungkan perbincangan kita terakhir pada muka surat 33 ini. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, perbincangan terakhir adalah hadis baginda Nabi SAW. Al-aishu aishul akhirah. Kehidupan yang hakiki itu ialah kehidupan akhirat. Nah, itu hadis terakhir kita bincang. Nah, di sana ada jawapan secara tidak langsung kepada kita. Ya, jawapan secara tidak langsung kepada kita. Hidup hakiki adalah hidup akhirat. Nah, justru kita jangan hidup kita sekarang ini angan-angan. Jangan hidup kita sekarang ini dalam keadaan khayalan. Hiduplah dengan kenyataan. Ya, hiduplah di atas kepastian apa yang kita akan tempuh. Kenapa? Karena yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Adapun kehidupan dunia, semua kita faham, semua kita tahu, sementara. Yang namanya sementara, janganlah kita lebih-lebih. Nah, gitu kan? Yang namanya sementara, jangan kita lebih-lebih. Yang namanya sementara, janganlah kita buang masa begitu banyak, kita abaikan itu ini. Ya kan? Nah, itu realiti dia. Okey. Kemudian kita sambung kata musannif. Nah, terus-terus musannif menasihatkan kita, pendekkanlah angan-anganmu, katanya. Maulana Mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, mengingatkan kita, ya, mengajak kita. Katanya apa? Pendekkanlah angan-anganmu. Pendekkan, kurangkan. Nah, ada yang lain lebih ekstrim mengatakan hilangkan. Itu apa ya? Pandangan-pandangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan pendekkanlah, ada yang mengatakan kurangkanlah, dan yang lain mengatakan hilangkanlah angan-anganmu, hilangkan angan-angan. Nah, kenapa? Seperti kita sebutkan tadi, angan-angan itu akan menyebabkan kita lalai. Nah, kelalaian itu antara lain terjadi kerana angan-angan. Nah, angan-angan mau kaya, ya kan? Nah, kerja dia, ya, macam-macam dibuatnya, begitu begini sampai haram halal tidak peduli. Nah, akhirnya terjebak dia dengan dosa, kan? Kemudiannya macam-macam lagi, kan? Lara dan sebagainya. Nah, hanya kerana mau kaya misalnya. Nah, itu contoh, kan? Yang lain mau cantik, misalnya kalau orang perempuan mau cantik. Nah, terlibat dia dengan pembaziran mungkin, ya. Macam-macam mungkin, kan? Macam-macam kemungkinan. Kemudian menunjuk-nunjuk lagi, ya, misalnya. Nah, itu, kan? Jadi, pendekkanlah angan-anganmu. Ya, seperti kita sebutkan tadi, cari yang pasti, lihat yang pasti, lakukan yang pasti, ya, bukan yang angan-angan itu. Nah, bagaimana? Macam mana kita nak pendekkan angan-angan? Nah, kata musannif, bersikap zuhudlah kamu di dunia. Nah, untuk memendekkan angan-angan kita, atau mengurangkan, atau menghilangkan, ya, sikap angan-angan kita, maka kata musannif, bersikap zuhudlah kamu di dunia. Bersikap zuhud, katanya. Nah, makna zuhud kita belajar, ya.
Kita dah belajar dah di mana? Di majlis berapa? Majlis kedua, kan? Majlis kedua kita belajar tentang zuhud. Dan kita memaknakan secara mudah zuhud maknanya memadai, ya. Zuhud. Nah, artinya ataupun definisi mudahnya adalah memadai apa yang ada pada kita. Dalam arti kata yang lain, belajar untuk memadai. Zuhud artinya belajar untuk memadai. Nah, sekiranya banyak, banyak itu menjadi lebihan. Sekiranya sikit itu memadai. Ya kan? Nah, sikap memadai itu nanti membantu kita untuk tidak tamak. Sikap memadai itu nanti membantu kita untuk tidak rakus. Ya. Sikap memadai itu nanti membantu kita untuk berjaga-jaga dan sebagainya, ya, terkait dengan apa yang ada pada kita. Faham tak? Boleh faham itu? Nah, itu zuhud. Bersikap zuhudlah kamu di dunia. Nah, bagi menghadapi masalah, kita katakan masalah, atau kita katakan penyakit, bagi menghadapi penyakit panjang angan-angan, ya, kita berzuhud dengan dunia kita. Nah, itu maksud. Belajar memadai saja. Ya. Jadi kalau kereta kita itu Proton, elok lagi, tidak ada masalah. Mau pergi setakat Singapura, setakat Australia. Nah, ada jambatan daripada Singapura sampai ke Australia, nak boleh pergi sampai Australia. Nah, kau tidak perlu kalang kabut mau kereta baru keluar. Ya kan? Ini kalang kabut saja, kereta baru keluar sudah, mau ambil, mau beli. Berhutang pun tidak apa. Kan? Susah, nanti bulan-bulan susah. Bulan-bulan susah pun tidak apa. Aku boleh bayar berhutang kita. Nah, inilah antara perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi kita jadi susah. Kita jadi payah dalam hidup. Ya kan? Mau bayar utang, datang sebulan, ujung bulan mau bayar itu, mau bayar ini, mau bayar itu, mau bayar ini, pening kita. Ya kan? Nah, kita pun lalai daripada ibadah, lalai daripada zikir, lalai daripada hubungan dan perhubungan yang sempurna dengan Allah SWT. Ya? Semata-mata kita sibuk memikirkan keperluan dunia kita. Nah, bukan salah mau beli kereta, bukan cakap salah, ya. Bukan salah mau beli kereta, bukan salah mau beli motor, bukan salah mau beli pakaian dan sebagainya, bukan. Tapi ambil sekadar keperluanmu. Nah, di sana ada ukurannya, kan? Yang namanya keperluan nanti ada ukurannya. Yang tahu mengukurnya adalah setiap kita sendiri. Sekiranya kita zuhud, nah, ukurannya menjadi mudah kepada kita. Sekiranya kita tidak zuhud, nah, ukurannya menjadi payah saja pada kita. Orang semua pakai Y suku. Nah, aku mau pakai EX5 saja kah? Tidak boleh. Aku mau pakai keris kuning saja kah? Tidak boleh. Bicaranya. Mau Y suku juga. Biarlah berhutang kah, macam mana kah? Nah, itu nantinya memayahkan saja. Ya kan? Nah, kita bersikap memadai saja. Memadai saja dengan keris kita misalnya. Ya kan? Memadai saja dengan EX5 kita. Memadai saja dengan ATV kita. Memadai saja dengan scrambler kita. Oh, ini sudah. Nah, begitu. Memadai saja dengan bedak yang ada pada kita. Bedak cap tepung jagung itu. Kan? Memadai dengan memadai. Begitu. Kan? Itulah zuhud. Nah, zuhud inilah yang akan membantu kita untuk membuang, menghapuskan, menghilangkan, memendekkan angan-angan. Ya. Setengah ulama mengatakan bahawa angan-angan itu adalah musuh kerohanian. Nah, itu sebahagian daripada bahasa ulama. Ya. Angan-angan itu adalah musuh kerohanian, musuh orang-orang kerohanian. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Kerana rohaniah kita susah mau meningkat, susah mau berkembang. Bila disebut rohaniah, ya, terkait dengan makam kita susah mau berkembang. Dari awam kepada tawabin, dari tawabin kepada muhafizin, dari muhafizin kepada muqarrabin kepada salihin. Itu perkembangannya. Nah, pada sisi orang-orang kerohanian, mereka berpendapat bahawa
susah perkembangan rohaniah kita, susah perkembangan makam kita sekiranya kita dipenuhi dengan angan-angan. Nah, sebab itu mereka mengatakan angan-angan adalah musuh kerohanian. Nah, justru kita pun patut ambil pengetahuan, ya, patut ambil pengetahuan. Nanti kalau kita dah faham, kita sedar betapa rohaniah kita tidak berkembang, ya, awam sampai ke mati misalnya, tak berkembang-kembang, nah tahu kita bahawa kita ini jenis panjang angan-angan, kan? Jadi pertanyaannya, kita boleh tahukah rohaniah kita berkembang? Kenapa kita tidak boleh tahu lah? Ya, bahkan kita akan tahu rohaniah kita berkembang atau tidak melalui apa? Melalui ilmu, ya, melalui ilmu. Nah, ilmu yang mengajak kita tentang perkembangan rohaniah kita. Dan kita boleh tahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita boleh tahu. Nah, kita pun belajar daripada sana. Kita boleh mengukur rohaniah kita dengan dua jalan. Ya, kita boleh mengukur perkembangan makam kita dengan dua jalan. Satu dengan hal rohaniah, dan yang kedua dengan hal jasmaniah kita. Ya kan? Nah, melalui hal rohaniah, melalui hal jasmaniah, kita boleh mengukur makam kita. Nah, jadi apabila kita mengukur makam kita, nah, kita dapati kita tidak naik-naik misalnya, di situ kekal. Ya, umur 15 tahun pun di situ. Ya, ini sebaliknya pun sama saja. Kalau kita nak mengukur apa? Kalau kita nak mengukur asfal kita pun sama saja. Ya, umur 15 tahun di situ, umur 20 tahun pun di situ, umur 25 tahun pun di situ, umur 30 tahun pun di situ, umur 50 tahun pun di situ. Nah, berarti tidak berkembang, kan? Makam kita tidak berkembang. Ini kita belajar dah. Makam kita sepatutnya berkembang. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Perkataan taqwim itu dimaknakan dengan perkembangan. Nah, jadi ini apa, carta makam. Okey. Nah, sepatutnya makam kita, ada orang yang mula daripada bagai-bagai keadaan. Ada orang yang mula, kita katakan mula di sini. Tempat permulaan. Nah, ada orang yang mula di sini, di titik ini. Ya. Nah, kemudian daripada sini dia berkembang makamnya naik menjadi awam. Awam dalam konteks maqamat. Kemudian daripada awam menaik lagi dia menjadi tawabin. Kemudian daripada tawabin naik lagi dia menjadi muhafizin. Muhafizin. Daripada muhafizin naik lagi dia menjadi muqarrabin. Kemudian daripada muqarrabin naik lagi dia menjadi salihin. Daripada salihin naik lagi menjadi syuhada. Daripada syuhada naik lagi menjadi siddiqin. Nah, tidak boleh naik lagi, sudah di sini ambiak saja. Ya. Nah, perkembangan sepatutnya begitu. Kita bermula di mana? Mungkin ada yang bermula di sini misalnya. Nah, dia keluar dari sini ke sini, gitu kan? Nah, mungkin ada yang bermula di sini ke situ. Sama saja, sifatnya menaik. Tapi ini disebut asfal, jatuh ke bawah disebut asfal, naik ke atas disebut maqam. Nah, ini hal rohani, ini hal jasmani. Nah, kecil tulisannya, nampaklah? Kita biru-biru ini tak ada dakwah. Ya. Di sini hal jasmani, di sini hal rohani, di sini maqam. Ya, di sini asfal. Ya. Nah, jadi hal rohani dengan hal jasmaniah kita boleh digunakan untuk menjadi pengukur kepada makam kita. Ya. Jadi kalau kita tengok hal jasmaniah kita masih lagi di sini sebagai pencari. Ya. Hal rohaniah kita masih di
masih belum masuk kepada tawabin, sebab tawabin bermula di sini, taubat bermula di sini. Nah, berarti kita belum masuk kepada taubat. Jadi kalau diukur, nah kita baru berada di situ. Ya, hal rohani kita sebagai pencari, hal rohani kita taubat. Mana kita masih lagi belum sampai kepada posisi taubat dalam hal rohaniah kita. Nah, bila dicantumkan kita tahu posisi kita adalah awam. Misalnya kan, nah itu bentuk ukuran. Nah, nanti kita di sini adalah apa? Pencari, perayu. Okey, perayu. Nah, nanti kita tengok, kita cantum. Kalau kita di sini, nah kita cantum hal rohaniah kita, kemudian kita cantum dengan hal jasmaniah kita. Ya, cantum. Nah, tahu kita berada di posisi tawabin, makam kita. Itu kan? Nah, itu bentuk-bentuk kenaikan yang sepatutnya berlaku. Ya, jangan sampai kita rohaniah tidak naik, beku, jam di situ. Ya. Nah, tadi kita sebut umur 15 tahun duduk di sini. Umur 20 tahun sampai di sini. Ini posisi-posisi asfal ya. Posisi-posisi yang kita kata apa ya, secara kerohanian ditegak. Ya, ini kafir. Ini apa? Nafsu, iblis, syirkah. Nah, ini posisi-posisi yang sangat tidak wajar untuk kita berada. Ya. Bawah sekali sekiranya jatuh kafir. Atas dari kafir adalah syirkah. Ya. Atas daripada syirkah adalah iblis. Jadi kita baca daripada atas turun ke bawah ya. Nah, atas daripada iblis adalah nafsu. Jadi apabila kita jatuh mengikut nafsu. Kemudian kita tak perbaiki diri kita, terus ikut nafsu, nanti kita akan ikut iblis. Ya. Kita tak perbaiki diri kita, ketika ikut iblis, jatuh kepada syirkah. Ya, jatuh kepada syirkah. Kita tak perbaiki juga diri kita, biar kita dalam keadaan syirkah, nanti kita jatuh kafir. Ya. Kafir dengan makna tertutup mata hati. Ya. Bukan kafir dari segi hukum ya. Kafir dengan makna tertutup mata hati kita. Nah, ketika itu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Ya, Allah tak akan mengampunkan kita dan menunjukkan kepada kita jalan keluar, dan siapa pun tidak boleh menunjukkan kepada kita jalan keluar. Sesat terus kita sampai mati. Kan? Sampai mati dalam keadaan sesat. Man kana fid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta ketika di dunia, maka buta juga dia di akhirat. Buta dengan makna sesat. Siapa yang sesat di dunia, maka di akhirat juga dia akan sesat. Nah, itu berdasarkan kepada ya carta maqamat ini. Jadi kita sepatutnya perlu berkembang. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu perkataan taqwim. Takwim maknanya berkembang. Antara makna yang diberikan oleh para ulama khususnya, nah ulama ini dia berbeza. Kalau ulama-ulama fiqh memaknakan takwim dengan sebaik-baik kejadian, betul kan? Yang memaknakan takwim dengan sebaik-baik kejadian, sungguh laqad khalaqnal insan, sungguh pada manusia diciptakan sebagai sebaik-baik kejadian. Ya, takwim itu kebanyakannya fuqaha. Ya. Adapun yang cenderung kepada disiplin lain, usuluddin, cenderung kepada disiplin tasawuf, nah mereka memaknakan takwim itu dengan berkembang. Ini kita belajar dah, kita cantum saja ya. Berkembang. Nah, berarti berkembang, antara lain makna berkembang adalah naik. Daripada posisi awam kepada posisi daripada posisi di sini naik kepada awam naik kepada tawabin naik kepada muhafizin naik kepada muqarrabin. Nah, ini perkembangan. Nah, kalau statik saja di sini atau di bawah-bawah ini, nah itu tidak perkembangan, itu bukan berkembang. Ya. Nah, selama kita tidak berkembang, nah disitulah yang musannif Maulana Mursyid kita cuba membincangkan, pendekkanlah angan-angan. Nah, itulah tujuan. Ya, jika kita tidak pendekkan, jika kita tidak kurangkan, jika kita tidak hapuskan penyakit angan-angan kita, kita nanti makam kita nanti di situ saja tidak berkembang. Jam di situ.
Nah, di situ yang boleh sebutkan tadi, orang-orang kerohanian melihat angan-angan itu sebagai musuh, bukan sebagai teman rapat. Sedangkan orang-orang bukan kerohanian menjadikan angan-angan itu teman rapat. Kan? Teman rapat maksudnya berkawan rapat dia dengan angan-angan. Jadi hidup penuh angan-angan saja. Ada yang angan-angan mau jadi fairy tale, ada yang angan-angan mau jadi ratu cantik, kan? Ada yang angan-angan mau jadi majalah Playboy punya muka depan, kan? Ada yang angan-angan macam-macam angan-angan, kan? Ada yang angan-angan dapat Y suku, lab sampai keluar api, kan? Ada yang macam-macam angan-angan, penuh dengan angan-angan saja. Nah itu kan, Masya Allah. Jadi itu. Oke, jadi nasihat musannif kemudian bersikap zuhudlah kamu. Nah inilah yang akan membebaskan kita daripada angan-angan itu. Dan seterusnya membantu kita untuk berkembang dari sudut maqamat. Nah maqamat berkembang berarti hal rohaniah kita berkembang dan hal jasmaniah kita juga berkembang. Gitu kan? Nah jika tidak berkembang berarti ada sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin kita tidak zuhud. Nah itu, ya kan? Nah cantum sudah sekarang. Karena zuhud itu mampu memendekkan angan-angan, kata musannif. Ya, karena zuhud itu mampu memendekkan, mampu mengurangkan, ya, mampu menghilangkan. Nah itu istilah yang kita guna pakai tadi. Penyakit kita ya. Penyakit apa? Penyakit angan-angan itu. Ya. Angan-angan saja. Umur macam Walid 50 lebih sudah. Angan-angan mau menikah baru, bah. Umur 18. Angan-angan itu kan. Tidak sedar ke kau tua mampu sudah. Angan-angan mau menikah dengan orang umur 18. Itu angan-angan. Contoh ya. Nah, lebih buruk daripada itu, angan-angan lagi aku beli kapal, nah belayar aku tengah laut, pakai spenda saja, Pak, duduk atas kapal itu. Jul? Kan? Angan-angan lagi celah-celah itu, Pak. Di tengah laut sana jumpa dengan ikan duyung. Jumpa dengan ikan duyung di tengah laut. Nah, negotiate menikah dengan ikan duyung di tengah laut, Pak. Itu semua angan-angan kan? Suatu yang sifatnya angan-angan, khayalan. Yang pastinya apa? Yang pastinya dekat saja aku dengan kubur, mau mati sudah. Nah, itu pasti, Pak. Betul kan? Yang pastinya kita, nah kalau Walid tadi, yang pastinya Walid dekat dengan kubur, sangat tidak wajar, Pak. Nah, untuk terlibat dengan angan-angan seperti yang disebutkan tadi. Nah, yang disebutkan tadi angan-angan, yang pasti dekat dengan kubur sudah. Nah, kita ambil yang pasti. Nah, itu maksudnya. Ya. Kita kena ambil yang pasti, bukan angan-angan. Nah, angan-angan itu tadi ternyata melalaikan kita. Masa cenderung kepada dunia, cenderung kepada tidak menghubungkan kita dengan Allah, ya, dan sebagainya. Dan yang telah berlalu pun, kalau kita muhasabah, itulah dia. Ya, terlalu banyak rugi masa kita yang telah berlalu. Kalau diperhatikan, tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing yang tahu kan, tepuk dada tanya iman. Kan? Nah, kalau kamu orang 3 tahun sudah di sini, 2 tahun lebih sudah di sini. Nah, perhatikan yang pastinya apa, yang angan-angannya apa, kita boleh pastikan semuanya. Okey, jadi perhatikan kata musannif, karena zuhud itu mampu memendekkan angan-angan, mampu boleh memendekkan angan-angan kita, mampu menghilangkan angan-angan kita, mampu merendahkan penyakit angan-angan kita. Nah, angan-angan itu kita andaikan sebagai penyakit saja. Tinggalkanlah teman-teman yang buruk. Nah, jadi termasuk bersikap zuhud itu apa? Tinggalkanlah teman-teman yang buruk. Maksud teman-teman yang buruk itu bagaimana? Yang kita tidak mampu mengajak mereka kembali kepada Allah. Bahkan kita lebih tertarik,
Kita lebih kepada mengikut mereka untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu teman-teman yang buruk. Nah, jika ada teman-teman, teman-teman itu berartinya apa? Rakan-rakan, kawan-kawan, ya. Nah, itu sesuai dengan bahasa kita, rakan-rakan, kawan-kawan yang buruk, yang tidak dapat menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggalkan. Jadi buruk itu, buruk dhabitnya ialah yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dhabitnya. Nah, kita perlu tinggalkan. Nah, jika kita tidak tinggalkan mereka, nah mereka terus-terus akan membawa kita lalai, ya, membawa kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, mereka terus-terus akan membawa kita lalai, ya, terhadap hubungan dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Walid pun pernah macam disebut oleh musannif, ya, berhenti mengajar, Pak. Tuang tinggal masjid-masjid, aku pergi tinggal Kuala Lumpur, ikut kawan. Projek cari duit, projek. Memang dapat duit banyak. Nah, kan? Nah, lalaiku di sana berapa bulan. Ya, mula bagus kan. Siapapun yang datang Kuala Lumpur, kalau dari Kedah, nah kalau dari Sik itu sebelum dia boleh angin Kuala Lumpur, dia cakap macam Sik juga, Pak, orangnya. Kan? Ya, beberapa bulan saja aku lalai semuanya. Solat pun kadang-kadang terlepas saja. Ya, kan? Lalai semuanya. Malam-malam entertainment. Ya. Entertainment apa? Hiburan. Nah, bukan hiburan ku pergi buat benda. Nah, lalai juga kan? Nah, orang itu ajak minum, orang ini ajak minum. Vendor itu ajak minum. Macam-macam. Bagi minum di sana, makan di sana. Nah, semuanya lalai saja. Tahukah berapa bulan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilku dengan menghantar seseorang. Ya. Nah, itu pengalaman hidupku. Pengalamannya. Nah, jadi Walid sharekan dengan kamu orang. Jadi kamu orang ambil bah pengalaman itu sebagai pengajaran. Nah, mudah-mudahan mampu membina kita. Tahukah? Nah, kami-kami yang lama-lama di sini semuanya ada pengalaman. Ya. Jadi boleh membantu. Apalagi kita sudah ada pengetahuan di sini. Tentang apa? Tentang angan-angan yang telah melalaikan kita sejak sekian lama misalnya. Ya. Okey, terus. Tinggalkanlah teman-teman yang buruk. Jadi teman-teman yang buruk perlu kita tinggalkan. Jadi definisi buruk, teman yang buruk di sini adalah seseorang yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Nah, itu teman yang buruk. Ya. Jadi kita perlu tinggalkan. Jika kita tidak tinggalkan, nah dia heret kita. Kan? Paham tak? Nah, jangan sampai mereka heret kita. Jangan sampai mereka mengheret. Nah, ada perbincangan yang lebih halus ya. Perbincangan yang lebih halus. Mereka tidak mengheret mereka tidak mengheret jasmaniah kita. Mereka boleh mengheret rohaniah kita. Paham tak? Nah, itu perbincangan lebih halus. Ya, mereka tidak mengheret jasmaniah kita, tapi mereka boleh mengheret rohaniah kita. Artinya, apabila kita tidak memutuskan meninggalkan teman-teman yang buruk ini, nah dikhawatiri mereka mengheret rohaniah kita, apalagi jasmaniah kita, ya kan? Nah itu. Jadi bagaimana mereka mengheret rohaniah kita? Nah, mereka mengheret akal kita kepada lara, kepada kelalaian. Mereka mengheret hati kita kepada lara dan kepada kelalaian. Ya, paham tak? Nah, itu terjadi pada Walid. Mereka tidak mengheret jasmaniah Walid. Ya, pergi buat apa, buat maksiat itu, buat ini, tidak. Tapi mereka mengheret rohaniah Walid. Kepala pikir mau cari ribu-ribu saja satu bulan. Ya, kepala. Nah, perasaan ketika itu mula mau pakai kereta besar begitu, kereta besar begini, mau pikir. Nah, itu berarti mereka mengheret. Paham tak? Nah. Jadi mereka mengheret Walid kepada hal-hal yang lara.
Nah, tinggal mengajar semua aku tinggal saja ketika itu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan Walid. Nah, terjebak sudah. Terjebak. Nah, ketika terjebak itu, nah, pikiran kita sudah diseret, sudah diheret kepada lara. Perasaan kita diheret kepada lara. Nah, perlahan-lahan jasmaniah kita nantinya mengikut. Betul kan? Itulah Walid pernah cerita dengan kamu orang. Ya, ada kawan Walid seorang pakai motor besar. Haji dia. Panggilan pun haji. Haji, orang panggil haji. Dia memang haji. Tidak kerja lagi dia sebab dia ada perniagaan dia begitu begini dan dia tidak buat cerah kepada anak-anak. Dia ada bulanan, duit bulanan saja akan diberikan oleh anak-anak. Mungkin bahagian gitu kan. Okey. Jumpa di masjid, Walid berkuliah di masjid itu mesti jumpa dia, mesti ada. Bahkan kalau kuliah sekitar saja mesti jumpa dengan dia. Nah, kemudian hilang 2-3 bulan tidak jumpa. Nah, Walid tertanya-tanya, kemana dia? Nah, satu hari Raya Haji. Masa Raya Haji, berjumpa ketika Raya Haji. Nah, sembang kami. Lama tidak jumpa Haji, ya saya sibuk sikit sekarang. Apa buat? Tak ada buat apa. Oh, kami selalu riding. Dia panggil apa? Clubbing ya. Selalu clubbing. Clubbing jadi kita ride. Berarti dia menunggang kan? Menunggang motosikal ride. Apa nama ni, jauh-jauh. Oh, itu dia punya keadaan barunya. Jadi Walid pun tanya, grup besar ke? Ramai grup besar. Okey, tak apalah. Jadi dia pun ceritalah tentang motosikalnya. Berarti dia pakai motosikal besar. 2-3 bulan dia hilang itu antara lain kerana dia ada motosikal besar, kan? Dia selalu clubbing, join club, menunggang jauh-jauh, kan? Nah, itu antara aktivitinya. Jadi Walid pun tanya, jauh mana? Selalu ke mana? Hat Nyai. Itu destinasinya. Menunggang ke Hat Nyai, ke Songkla. Nah, itu aktivitinya. Ke selatan, Johor. Tidak tentu. Dia orang macam itu. Nah, nampakkah? Nampakkah di sana? Rakan-rakannya. Jadi Walid tanya, macam mana boleh join klub motor begini ni? Nah, kawan-kawan. Jadi ada kawan-kawan yang join, kawan-kawan datang ajak, belia sebiji motor apa, tua-tua kita duduk rumah, buat apa kita jalan, nah, mungkin begitu. Nah, dia pun beli motor. Daripada pergi ke masjid, ikut pengajian-pengajian ilmu, nah tinggal dia masjid, tinggal dia pengajian ilmu, ya, join club. Join club yang pada dasarnya, pada awal itu pun Walid fikir saja kan, tidak syar'i gitu kan. Nah, kita tidak menafikan ada kelab-kelab motor macam yang datang kepada kita. Nah, mereka ini akan buat ride ke Tafiz sana, ride ke pondok sana, ride. Nah, mereka buat begitu. Nah, tapi yang ini Walid tidak tengok begitu, sebab berdasarkan kepada keadaan, masya-Allah, itu kan. Nah, tahu saja kita, faham saja kita. Nah, satu hari jumpa dengan kawan kepada dia. Nah, Walid tidak pernah kenal kawannya. Tapi bila kami bersembang, kawannya itu, nah kami bersembang, berkenalan daripada mana. Nah, Walid cakap Walid daripada Sungai Lalang. Sungai Lalang tinggal di mana? Walid cakap Bukit Bayu. Kami ada kawan Bukit Bayu bilang. Jadi pun Walid baru tahu dia pun grup motosikal besar itu kan. Kami ada kawan Bukit Bayu. Siapa namanya? Dia pun sebut ini. Oh, Haji. Jadi tahu bah Walid Haji itu. Kenal. Oh, dia pun cerita, penuh excited, penuh seronok bercerita. Baru-baru ni bilangnya kami ride to Hat Nyai. Dia orang menunggang clubbing ke Hat Nyai. Dia pun tanpa rasa apa-apa buka gambar, tunjuk gambar dalam telefonnya. Ada apa gambar haji itu? Boleh pun tunjuk, oh inilah haji. Ya inilah dia. Di sebelah haji itu ada 2 orang perempuan begini, Pak. 2 orang perempuan seksi begini, Pak. Ya, kamu orang tidak kenal, Walid cerita ya untuk mengambil pengajaran. Nah, begitu, Pak. Walid terfikir, Pak, kalau bininya nampak gambar ini, mati dia. Haji itu. Ya kan? Nah, jadi andaian Walid tadi, nah betul, Pak. Kan? Dari masjid dia, ya,
dari berada di masjid, berjumpa di majlis ilmu. Nah, apabila dia clubbing, kawan-kawan mengajaknya, hilang dia. Nah, terus-terus sampai kepada peringkat, nah begitu bah, seorang perempuan kiri kanan. Nah, kita bersangka baiknya. Bersangka baik ya, mungkin begitu saja kan. Tapi menurut cerita kawan-kawannya lagi. Nah, sampai di sana ada orang ambil seorang satu. Perempuan ini seorang satu. Nah, Walid tanya saja, jadi kalau bermalam di sana macam mana? Biasa, pandai-pandai ya, pandai makan, pandai simpan. Nah, itu bahasa orang kan. Pandai makan, pandai simpan. Nah, berarti mereka melakukan maksiat, tahu tak? Nah, nampak kan? Daripada kawan mengheret rohaniah dan jasmaniahnya kepada satu hal yang lara, ini kan? Nah, terlibat dia meninggalkan sudah. Ya, yang pasti ditinggalkan sudah, ya kan? Nah, akhirnya melakukan maksiat. Paham tak? Itu hal yang perlu kita ambil pengajaran, hal yang perlu kita ambil teladan, ya. Nah, jangan. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, ya. Nah, lebih baik kita dalam keadaan miskin begini, Pak. Di pondok ini miskin saja, ya, sederhana saja. Ya, tidak ada apa yang boleh mempengaruhi kita kecuali kambing kita saja. Nah, kambing kita pun ada had masanya kan. Nah, jadi dia pun pulang ke rumahnya, kita pulang ke rumah kita, pondok kita. Kan kita mau solat maghrib, dia tidak kacau kita kan. Nah, lebih baik kambing daripada orang. Tahu kah? Nah, betul. Kalau orang, nah macam boleh contohkan rantau itu hari. Rantau janji dengan istrinya kemarin, ya, kemarin dia janji mau pergi ke mall. Besok malam kita pergi mall ya, Bang. Okey yang, nah begitu. Si rantau. Ya. Okey yang. Nah, tiba-tiba datang esok, rantau lupa sudah. Sibuk dia fikir umat kan. Sibuk dia. Lupa yang dijanji sudah dengan istrinya. Nah, petang dia pun tengok jam, tengok kalender, tengok telefon. Malam itu ada kuliah di Masjid Pitas. Tempat si Jul. Jul pun telefon, "Assalamualaikum Ustaz Rantau. Ini malam kau jangan lupa ya, kuliah di masjidku." Okey Jul, confirm sudah, confirm. Nah, Rantau pun kasih tahu Jul, confirm. Ya. Nah, pulang apa? Nah, sampai di rumah, Rantau siap-siap mandi-mandi semua, siap pakai baju dengan serbannya mau keluar. "Abang mau ke mana?" Nah, tanya si istri Rantau. "Aku mau pergi kuliah, ini malam kuliah di Masjid Pitas." Si Jul confirm sudah tadi dengan si Jul. "Itulah abang, janji selalu bohong. Tahukah janji bohong itu munafik?" dia bilang. Dia bilang Rantau munafik sudah. Kerana janji bohong. Janji apa? Janji dengannya mau ke mall. Sedangkan Rantau ketika itu perlu pergi mengajar, betul kan? Nah, itu siapa? Istrimu. Nah, berarti istrimu pun boleh mengheret rohaniahmu dan jasmaniahmu, ya, ke dalam lara. Apalagi kawan-kawan yang kita sebutkan tadi. Nah, fahamkah? Sebab itulah Rasulullah SAW dalam banyak keadaannya membina bi'ah. Nah, itu kita bercakap kemarin ke? Kemarin dulu, kalau lupa sudah. Membina bi'ah, membina persekitaran yang mampu membantu kita untuk bebas daripada hal-hal yang kita sebutkan ini. Antara lainnya, membina persekitaran. Nah, maka sewajarnya kita pun membina persekitaran. Kalau rumah kita, nah, bina persekitaran rumah kita, persekitaran yang membawa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lebih wajar nah kita bina persekitaran seperti kita bina ini. Ya. Nah, begitu. Pahamkah? Okey. Terus katanya, putuskanlah rasa cinta. Putuskan. Kau jangan rasa bersalah untuk putuskan rasa cinta dan kasih sayang kamu dengannya. Putuskan. Ya. Nah, tidakkah itu memutuskan silaturahim? Silakan, bah. Tidak dikategorikan sebagai memutuskan silaturahim itu. Bahkan tidak salah kita memutuskan hubungan kita dengan teman-teman yang buruk, yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita belajar tentang silaturahim, ya. Okey. Nah, apakah itu terkait dengan memutuskan silaturahim? Tidak. Selamanya tidak. Ya. Nah, orang saja salah faham. Oh, nanti memutuskan silaturahim tidak bagus. Siapa yang bilang?
Nah, kalau kau berada dengannya, dia mengheretmu. Mengheretmu kepada kelalaian, berarti mengheretmu kepada azab sengsara di hari akhirat kelak. Nah itu. Dengan melainkan kau meyakini mampu mengheretnya kepada kebaikan. Nah, sekiranya kau tidak mempunyai keyakinan untuk mengheretnya kepada kebaikan, nah wajar kau meninggalkannya. Karena dialah yang akan mengheretmu. Jelas kan? Nah, itu nanti belajar dalam fiqh dakwah. Hal itu ada. Okey, terus. Putuskanlah rasa cinta dan kasih sayang kamu dengannya. Kita rasa cinta macam mana pun, kita rasa sayang macam mana pun, putuskanlah. Putuskanlah. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, hal ini apakah termasuk siapa? Termasuk teman-teman, termasuk siapapun kecuali ibu bapakmu saja. Nah, itu termaktub di dalam syarah-syarah lainnya. Termasuk sesiapapun kecuali ibu bapakmu. Nah, ibu bapakmu kau tidak mungkin boleh putuskan. Tidak mungkin. Buruk bagaimana sekalipun dia. Nah, itu berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ya. Nah, lain daripada ibu bapakmu, sekiranya mereka mengheretmu kepada kelalaian, ya, kepada rosaknya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajar untuk diputuskan. Ya, paham enggak? Okey. Jadi putuskanlah rasa cinta dan kasih sayang kamu dengannya. Jadi apabila kita putus, ya, berarti mereka tidak mampu, tidak boleh mengheret kita. Kan? Nah, Walid sama saja keadaannya. Setelah Walid putus dengan Datin Sri, nah Datin Sri yang membela aku ketika itu. Aku bukan gigolo ya. Nah, aku diupah untuk manage satu projek, tahu kah? Nah, aku jadi manajer saja di situ. Nah, tinggal di hotel Vistana tahun 80-an dekat Telekom. Vistana, sekarang tidak tahu apa namanya. Nah, aku di hotel itu, tinggal di hotel itu. Makan semua dibayar, Pak. Aku free saja. Gajiku 30.000 sebulan. Dibayar 30.000, Pak. Kerjaku pergi antar duit, pergi tengok site. Nah, ada lagi teman-teman kawan-kawan lain mengheret kita perlahan-lahan seperti itu sebut sudah tadi. Termasuklah si siapa tadi? Si Datin Sri itu, Pak. Datin dia. Dengan janda dia. Nah, karena dia menguratku, Pak. Aku rasa lain sudah. Ketika makan dia mau suap aku. Nah, jadi aku tahu sudah ini. Bahaya sudah. Tidak padan denganku, Pak. Usia aku ketika itu baru berapa saja. Dia 40 lebih sudah. Mana padan denganku, Pak. Aku handsome lagi ketika itu. Dia kerepot sudah. Nah, aku pun lari, Pak. Okey, Pak. Nah, itu contoh saja ya. Contoh. Jangan diambil sebagai kisah dalam hidup kamu orang ya. Contoh saja. Jadi, putuskan. Nah, Walid putuskan saja. Bahkan dalam tim itu yang baik dengan Walid. Sangat baik. Nah, putuskan semua. Aku putuskan semua. Nah, kereta aku tinggal begitu saja. Gaji 1 bulan terakhir aku tidak ambil. Balik macam itu saja. Nah, aku meletakkan jawatan kasih surat saja. Nah, kawan-kawan ini telefon. Oh, kau ni begini-begini. Datanglah. Nah, tidak. Sampai sekarang. Karena Walid sedar sudah. Mereka telah berjaya mengheret. Ya. Secara perlahan-lahan mereka mengheret Walid kepada kelalaian. Karena Allah Maha menyelamatkan. Nah, aku selamat, Pak. Nah, jika tidak, mungkin aku pula toke dangdut di Kuala Lumpur itu. Kaya sudah kan? Mungkin aku toke disco Flamingo Club yang besar di Ampang itu. Nah, aku yang punya, Pak. Aku tokenya, tahu kah? Kan? Allah, ya Allah, Allah sudah menyelamatkan Walid. Allah menyelamatkan dia. Astagfirullahaladzim. Okey. Nah, jadi tinggalkan, ya. Putuskanlah rasa cinta. Nah, rasa cinta itu klimaksnya. Nah, mungkin suka, rasa sayang, rasa kasih. Nah, klimaksnya rasa cinta. Nah, semua itu perlu diputuskan. Ya, jangan melihat kepada rasa cinta, rasa suka, rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta itu. Jangan dilihat kepada itu. Nah, lihat kepada bagaimana mereka nanti mengheretmu
Ya. Lihat kepada bagaimana mereka nanti mengheretmu kepada kerosakan-kerosakan yang memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang perlu dilihat. Nah, sebab itu Walid selalu cakap dengan Mizi, Mizi, kau jangan campur orang-orang ini yang tidak berkenaan dengan pondok kita ini. Tidak, Walid, saya main sepak takraw saja. Nah, kau main sepak takraw pun kau campur. Bukan Mizi ini. Yang lain, Mas Torazi namanya. Ya. Nah, kau tetap campur, Pak. Perlahan-lahan mereka mengheretmu. Ya, perlahan-lahan mereka mengheretmu. Daripada kau rasa cinta belajar, suka belajar, ya. Nah, kau pun perlahan-lahan malas saja belajar. Ya. Demam sikit, demam sekole, kau bilang 5 kole. Nah, itu contoh saja, tidak kena mengena dengan Mizi ini ya, Mas Toraji. Nah. Sakit seinci, kau bilang 3 kilometer. Nah, jadi ini hal-hal yang mungkin berlaku. Jadi tinggalkan. Tidaklah bermakna kau putuskan rasa cinta, rasa kasih sayang itu berarti kau putus terus. Sebagai bukan begitu maksudnya. Maksudnya putus kita daripadanya supaya dia tidak boleh mengheret kita. Nah itu kan. Nah, apalagi orang perempuan. Kalau sentiasa ada mesyuarat tingkap saja, window meeting, nah putuskan. Kita belajar sudah hadis tentang namimah. Kita belajar sudah hadis tentang ghibah. Betapa namimah, betapa ghibah itu. Ya, disebut oleh Nabi SAW antara orang-orang yang tidak mendapat syurga adalah kerana ghibah dan kerana namimah. Nah, jika demikian, kau mau terus-terus buat apa? Lebih baik putus kan? Nah, nanti dia mengheretmu kepada namimah dan ghibah yang lain. Dan dia mengheretmu kepada dosa. Kemudian dia mengheretmu kepada tidak mendapat syurga di hari akhirat kelak. Nah, itu lebih mudarat. Kan? Nah, tinggalkan saja. Nah, begitu maksudnya. Okey. Serta katanya. Serta, nah setelah kita putuskan hubungan, rasa cinta, kasih sayang dan sebagainya, itu bilang hubungan ya dengan teman-teman yang buruk. Kemudian katanya, serta hubungkanlah kasih sayang dan cintamu dengan orang-orang yang soleh. Sebaliknya, hubungkanlah. Ya, hubungkanlah kasih sayang kah, cinta kah, suka kah, apa kah? Nah, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang salehah, begitu. Nah, untung-untung kalau kita lelaki berhubungan dengan yang salehah, untung-untung dia menjadi isteri kita. Nah, begitu kan? Jangan kau mengheret dia kepada rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang orang lelaki pun bahaya juga, kan? Sepatutnya dia membentuk orang perempuan itu. Nah, dia mengheret supaya ya kan? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hubungkanlah kasih sayang dan cintamu dengan orang-orang yang saleh. Nah, jadi kita lalai sudah, silap sudah. Nah, hubungkan diri kita dengan orang-orang yang saleh. Ya. Nah, macam Walid cerita Walid tadi, nah patah balik menghubungkan diri dengan orang-orang yang saleh. Nah, kita dapat kebaikan-kebaikan itu. Ya, walaupun kita tidak mampu menjadi sesaleh mereka, tetapi sekurang-kurangnya ya kita mempunyai arah untuk membaikkan diri kita, mensolehkan diri kita, membaikkan diri kita. Ya, nah itu. Fahamkah, Mizi? Nah, kita mempunyai ruang-ruang yang banyak untuk kita membaikkan diri kita, membaiki diri kita. Nah, banyak. Sebab kita berhubungan dengan orang soleh. Nah, tidak mungkin orang soleh itu, ini malam kita pergi karaoke. Mana ada begitu. Kan? Kalau dia begitu, nah itu bukan soleh namanya. Itu tetap mak saleh juga, Pak. Kan? Itu tetap termasuk teman-teman yang buruk juga. Kan? Nah, teman yang baik itu, yang soleh itu, bilang malam ini kau jangan kemana ya, kau datang ambilmu. Mana? Ke masjid. Ada apa? Ada mengaji malam ini. Kita kena mengaji. Nah, itu teman-teman yang soleh. Ya kan? Ini ajak karaoke, ajak merempit, ajak merapu saja. Kan? Jelas ya? Okey. Kemudian lagi apa? Tinggalkanlah. Nah, termasuk untuk menjadikan kita pendek angan-angan ini. Ya. Termasuk untuk kita berzuhud ini. Ya. Tinggalkanlah kerabatmu, katanya.
tinggalkanlah kerabatmu apabila mereka tergolong kepada kerabat yang buruk. Tinggalkanlah. Nah, tinggalkan bukan berarti putus ya. Tinggalkan bukan berarti putus. Kenapa? Karena itu adalah kerabat. Apa maksud kerabat? Kerabat artinya saudara dekat denganmu. Boleh tak makna itu, definisi itu? Ya. Perkataan kerabat itu terjemahan. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil qurubah. Ya. Qurubah ada kalanya terkait nasab. Ya. Ada kalanya terkait sabitan. Ada kalanya huwa nasabun, ada kalanya huwa sabitun. Nah, itu kalau kita belajar ilmu sosiologi. Nah, Walid ada degree dalam sosiologi ya. 2 degreeku. Degree dalam usuluddin, degree dalam sosiologi. Nah, di sosiologi itu Walid belajar di Indonesia, di Syarif Hidayatullah Indonesia. Ya. Nah, aku belajar daripada situ. Nah, ada 2 yang kusebutkan tadi, Pak. Yang dinamakan kerabat itu ada 2. Kalau berdasarkan kepada kitab-kitab Arab, akrabin dengan ba'idin, ya kan? Nah, sama saja maknanya itu. Sama saja. Ya. Yang qurubah dengan satu lagi apa tadi? Apa istilahnya? Sabitan. Ya, jadi kerabat itu ada 2. Satu sahabat yang qurubah, yang sifatnya adalah nasab kita, keturunan kita, adik-beradik kita yang terkait. Ya. Dan lagi satu adalah sabitan. Dia sabit saja. Mungkin sepepat, sepuput, sebengkok, siapa, nah itu kan. Nah, aku pun tidak tahu mau menyebut. Nah kan, nah itu dipanggil sabitan. Nah mungkin ini anak makcik itu, makcik gini, kerana maknya kahwin dengan atuk saya, karena atuk saya begitu, jadi itu pusing-pusing jauh begitu. Nah itu sabitan. Ya, jadi katanya tinggalkan. Tinggal bukan berarti putus. Ya, tinggal berarti jauhkan. Tinggal berarti pisah. Ya, nah itu maksudnya. Tinggalkanlah kerabatmu. Dengan 2 makna kerabat yang kita sebutkan tadi ya. Sama ada yang qurubah itu ataupun yang sabitan itu. Ya. Sama ada akrabin ataupun ba'idin. Nah, itu istilah yang pernah kita sebutkan. Tinggalkan. Tinggal tidak bermakna putus ya, pastikan itu babitnya. Nanti kau paham tinggalkan itu berarti putus. Nah, salah sudah di situ. Tinggal berarti menjauhkan diri. Nah, boleh begitu, bahkan menjauhkan diri kita. Ya. Dari siapa? Dari kerabat kita. 2 makna kerabat yang kita sebutkan tadi. Apabila mereka tergolong kepada kerabat yang buruk. Nah, apabila mereka itu tergolong kerabat yang buruk seperti kita sebutkan tadi. Buruk dengan makna tidak mendekatkan kita, bahkan buruk dengan makna menjauhkan kita ya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Yang kesimpulan mudah adalah merosakkan hubungan dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tinggalkan. Jauhkan diri kita. Ada juga kerabat yang buruk kan? Ada apa? Semestinya ada. Walid banyak dapat cerita. Satu orang yang menjadi penagih. Ini ketika Walid buat dulu, Walid buka pusat rawatan untuk budak-budak isap dada. Nah, banyak kes yang kita rekodkan ya. Menjadi penagih kerana sepupunya. Mengikut sepupunya. Yang ini mengikut abangnya. Adik menjadi penagih kerana mengikut abang. Nah, ada satu kes terpencil, ada juga apa? Adik perempuan menjadi penagih kerana mengikut kakaknya. Perempuan juga apa? Menagih. Masya Allah, perempuan-perempuan pun menagih juga, Pak. Ais ni. Tahukah? Jadi, artinya apa itu? Artinya, kalau kita tidak meninggalkan mereka, kerabat kita ini, yang mungkin memesongkan kita, mengheret kita, untuk rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berarti dia akan membawa kita untuk rusak. Nah, lebih baik kita tinggalkan. Bukan kita putuskan ya. Kita tinggalkan dia. Nah, kalau tadi dalam hal yang boleh sebutkan tadi,
si adik meninggalkan si kakaknya. Kerana dia mengikut si kakak, kerana dia tidak meninggalkan kakaknya, nah kakaknya mengheret dia supaya menghisap ais, sama saja. Menagih dadah sama saja. Nah begitu kan. Yang lain, si adik lelaki mengikut abangnya. Abangnya juga lelaki. Abangnya menagih, nah dia pun menagih. Nah kerana dia tidak berpisah dengan abangnya, nah akhirnya abangnya berjaya mengheret. Faham tak? Nah begitu. Yang lain sepupu. Ya, mereka itu sepupu saja. Berarti kerabat apa kita panggil tadi? Kalau sepupu itu kerabat sabitan tadi, ya, kerabat sabitan tadi. Nah, karena dia tidak memisahkan dirinya daripada sepupunya juga, ya, sabitan. Nah, akhirnya dia pun terheret. Nah, itu contoh. Nah, demikian juga dalam hal kita. Ya. Boleh saja kita terheret dengan mereka. Ya. Masya Allah. Betul apa? Betul. Sebagai contoh ya, kita baru lepas raya. Nah, datang berhari raya, bertandang, bersalam semuanya. Ya, tidak ada batas syariat lagi di sana. Ya, bersalam semuanya. Yang sepupu lelaki bersalam dengan sepupu perempuan. Selamat hari raya. Gitu kan? Bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Nah, salam semua. Semua salam, Pak. Tidak kira. Kan? Yang lelaki, yang perempuan, yang anak darah orang, yang tidak ada kena-mengena. Semuanya salam. Bini orang. Nah, Masya Allah. Ya. Artinya maksiat sudah semuanya di sana, kan? Nah, sekalipun perbuatan bersalam itu perbuatan yang bagus, tapi berlanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ada bermaksiat sudah. Paham enggak? Nah, jika demikian apa artinya? Ya. Kerabat sekalipun jika memutuskan, merusakkan, mengheret kita untuk rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terlibat dengan hal yang kita sebutkan tadi, panjang angan-angan dan sebagainya. Nah, untuk apa kita teruskan? Tinggalkan. Bukan putus ya, tinggalkan berarti berpisah daripada mereka. Untuk apa? Untuk kita mengislah diri kita. Ya. Untuk kita mengislahkan diri kita. Paham enggak? Allah, Masya Allah. Oh, daripada edarkan tung derma. Sajalah edar tung derma. Kita 2-3 hari ini jatuh miskin sikit. Bulan ni jatuh miskin sikit. Bil elektrik kita main banyak. Campur-campur semua. Ngayak pun sekat 1,000. Sikit lagi nak 1,000. Jadi kita jatuh miskin sikit lah. Itu kita minta derma gitu. Kan? Okey. Tinggalkanlah kerabatmu apabila mereka tergolong kepada kerabat yang buruk. Dan sambungkan katanya. Ya? Dan sambungkan. Nah, tidak perlu diterjemah, tidak perlu ditafsirkan itu. Sambungkan atau jalinlah hubungan persahabatan dengan orang yang bukan kerabatmu. Nah, kalau kerabat kita ternyata mengheret kita untuk merosakkan hubungan kita dengan Allah, membawa kita kepada angan-angan yang panjang dan sebagainya, ya, membawa kita kepada tidak berzuhud, nah begitu kan? Nah, katanya tinggalkanlah. Sebaliknya, sambungkan atau jalinlah hubungan persahabatan dengan orang yang bukan kerabatmu. Nah, lebih baik cari yang bukan kerabat kita. Ya. Sekiranya mereka tergolong kepada orang yang baik. Nah, kalau kerabat kita semuanya hantu, semuanya cap ayam, ya, semuanya boleh mengheret kita kepada yang kita sebutkan tadi, kerosakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, carilah orang lain. Bersahabatlah dengan orang lain meskipun bukan kerabat kita. Sekiranya mereka tergolong kepada orang yang baik. Nah, apalagi soleh, kan? Nah, jadi bersaudaralah dengan mereka. Bersahabatlah dengan seorang soleh itu. Ya, apalagi kalau kita bersandar kepada hadis Nabi SAW. Ya, bergaullah dengan orang yang menjual minyak wangi. Nah, Nabi pun bermajas juga di sana, bersastra, tahu tak? Nah, campurlah dengan orang yang menjual minyak wangi, sekalipun kau tidak membelinya, wangian itu tetap melekat padamu.
Ya kan? Nah, berarti kau tetap wangi juga. Padahal kau bukan beli minyak wangi. Kau cuma bercampur dengan orang jual minyak wangi saja. Nah, itu majasnya baginda Nabi kita SAW. Nah, berarti campurlah dengan orang saleh. Walaupun kita belum sampai saleh. Nah, wangian saleh itu mudah-mudahan melekat pada kita. Nah, itu maknanya kan. Nah, jadi di sini katanya kalau kerabat kita sekalipun ya membawa kita kepada keburukan, membawa kita kepada mengheret kita kepada lalai, mengheret kita kepada rusak hubungan dengan Allah SWT, nah tinggalkan mereka. Sebaliknya sambung, jalinlah ya persahabatan dengan orang-orang yang bukan kerabat kita, sekiranya mereka tergolong kepada orang-orang yang baik lagi saleh. Nah, itu lebih bagus. Nah, Walid pun tidak kenal kamu orang. Nah, Walid berhubungan, bersahabat ya, bersaudara dengan kamu orang. Nah, semua kita kamu orang semua bukan adik-beradikku dari segi kerabat. Ya kan? Mana ada beradikku dari segi kerabat, mana ada. Ya. Nah, tapi kamu orang adalah saudaraku. Ya, kamu orang adalah adik-beradikku. Kamu orang adalah anak-anakku. Ya, dari segi apa? Nah, yang kita bincangkan ini dari segi kebaikan. Ya, dari segi manfaat untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi itu. Paham tak? Nah, mudah-mudahan lebih bagus daripada kerabat. Ya. Kenapa? Kerana nanti semua kita akan dibangkitkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua kita akan disoal antara satu sama lain, tahukah? Nah, semua, bukan saja kerabat, semua. Jadi mudah-mudahan ya, kita bangkit di celah-celah ya, ramai-ramai. Nah, semua kenal bahawa Walid. Walid pun kenal bahawa semua kamu orang. Nah, begitu. Tahukah? Okey. Kerana kata musannif, kerana rasa kekerabatan katanya. Kerana rasa kekerabatan. Rasa kekerabatan. Kekerabatan itu merujuk kepada persaudaraan. Ya. Tapi kekerabatan ini bukan persaudaraan. Persaudaraan dekat. Nah, itu maknanya. Ya. Rasa kekerabatan. Kekerabatan itu adalah persaudaraan dekat. Nah, macam kita orang Melayu juga kan. Ini saudara dekat, ini saudara bau bacang. Ya kan? Nah, begitu. Jadi, rasa kekerabatan ai persaudaraan dekat. Nah, maknakan begitu. Akan timbul daripada setiap orang yang engkau kasihi katanya. Jadi, tidak perlu bah kita kelang kabut. Takut nanti kita hilang saudara, hilang kerabat, saudara dekat ini hilang. Tidak perlu bimbang. Kenapa? Kerana rasa kekerabatan. Itu, ya. Jadi kekerabatan itu merujuk kepada satu perasaan. Ya. Rasa kekerabatan. Apa tadi? Saudara dekat. Dengan saudara dekat. Akan timbul katanya. Akan timbul daripada setiap orang. Akan timbul daripada setiap orang yang engkau kasihi. Nah, seperti Walid sebutkan tadi. Nah, kita bukan kenal bah. Tidak ada orang pun yang kenal Walid. Kamu orang datang dengan tidak kenal Walid pun, tahukah? Nah, itu hari si perempuan-perempuan ini datang, kepalanya nama Ain. Sekarang dia pun jadi mak orang sudah. Okey, kepala dia orang datang dia turun daripada van kita. Datang, saya nak cari Ustaz Hamdan. Dia datang dekat Walid tu. Walid pakai baju tukang kebun, tahu kan? Nah, aku memang tukang kebun. Aku pakai baju tukang kebun saja. Dengan topi, dengan kopiah burukku itu, dengan baju busukku itu, lubang-lubang sana belum. Saya nak cari Ustaz Hamdan, katanya. Saya kata, Ustaz Hamdan mana satu? Oh, saya tidak tahu. Saya diamanahkan. Dia tunjuk apa dalam file itu, dalam envelope itu. Walid pun tidak tahu apa ketika itu. Nanti jumpa, nanti dia pulang, nanti jumpa dia. Bilang begitu saja. Dia tidak ada di sini, tidak ada. Dia ke mana? Mungkin di London sekarang. London. Terkejut dia. Si Ain itu. Nah, kakak kamu orang kan? Atul, kau ke Atul? Kau kah? Bukan si Ain itu? Oh, kau yang bawa? Nah, ketika itu kau belum kenal Ustaz Hamdan kan?
Kalau Ustaz Hamdan pun kau belum kenal, apalagi Tengku Pangeran Hidayatullah, lagi kau tidak kenal kan? Nah, itu bah. Nah, dia pun oh okey bah, okey bah. Kau enggak? Nah, kau dramakan semula bah. Boleh kah? Ha? Dramakan semula boleh kah? Nah, bila Walid berada di depan mengajar baru dia tahu itu bah Ustaz Hamdan. Dia belum tahu lagi. Dan itu pun dia belum tahu habis. Nah, bila aku marah saja, nah baru dia tahu itu Ustaz Hamdan rupanya. Bukan boleh senyum-senyum dia. Nah, ketika dia masuk hantu, nah bahaya. Baru dia tahu. Okey. Terus. Nah, kerana rasa kekerabatan ai saudara dekat, ya, itu akan timbul daripada setiap orang yang kau kasihi. Nah, kita mengasihi dia, dia mengasihi kita. Nah, nanti di sana kita akan rasa kekerabatan itu. Faham tak? Nah, Walid dengan kamu orang semua sama saja, Pak. Rasa kekerabatan itu. Ya. Jadi sendiri, Pak, dengan limpah rahmat Allah SWT. Nah, oleh kerana rasa kekerabatan itulah, kalau kamu orang salah, aku tergamak untuk merotan kamu orang, tahu kah? Faham tak? Nah. Faham tak, Mizi? Nah. Kekerabatan itu. Guru kalau tidak ada rasa kekerabatan kepada muridnya, dia tidak peduli buat muridnya. Betul kan? Tanya Abu ya. Sekarang jadi sudah ramai sudah. Nah, Walid bercakap dengan kawan-kawan Walid, para guru ramai sudah. Mereka tidak peduli, bah. Kalau sudah rotan si anak nanti disaman. Nah, sekarang guru-guru bersikap tidak peduli saja. Kau mau jadi hantu, kau punya pasal. Kau jangan ganggu kelas saja sebab orang lain mau belajar. Nah, itu kalau dibincang secara psikologinya apa? Guru sudah hilang rasa kekerabatan. Faham tak? Nah, apabila hilang rasa kekerabatan seorang guru, maka istilahnya adalah benci. Karena itu dia tidak peduli, tahu tak? Nah, terjadi sudah sekarang, ramai sudah. Mereka tidak peduli. Kau mau toreh kereta kah? Kau mau lompat pagar kah? Kau punya pasal. Nah, terjadi sudah itu. Faham tak? Nah, jadi rasa kekerabatan itu akan timbul apabila kita kasih mengasihi antara satu sama lain. Nah, itu sesuai saja kerana diperintahkan oleh Allah, itu kan? Diajar oleh baginda Nabi SAW menyebarkan kasih sayang kepada sesama umat, bukan kebencian. Nah, sudah barang tentu nanti dari sana akan menimbulkan kekerabatan itu. Ya kan? Nah, kamu orang pikir aku tidak sayang enggak kamu orang? Aku sanggup mati, Pak. Tahukah? Nah, ini ku jujur saja. Aku sanggup mati mempertahankan tempat ini, mempertahankan kamu orang. Nah, kalau tidak percaya, kau panggil, Pak. Siapa yang mau datang melawan di sini? Datang panggil lawan, kacau kamu orang. Kamu orang akan tengok aku sipak, aku terajang kaki masuk dalam perut, tahukah? Nah, ini ku jujur. Faham tak? Nah, jangan cuba-cuba mau kacau anak dara aku di sini. Kamu orang itu. Kalau tidak, nah nanti dia makan kaki. Nah, ayatku makan kaki, tahu tak? Nah, itu ayat orang-orang samsing. Nah, kami pun samsing, Mbak. Kami akan baik dengan orang yang baik. Tahu tak? Itu kita diajar begitu. Kita akan baik dengan orang yang baik. Bahkan dengan orang jahat pun kita masih menunjukkan baik. Melainkan dia mendatangkan kemudaratan kepada kita. Nah, ketika itu kita berhak mempertahankan. Betul? Nah. Jadi kalau kamu orang melihat Walid kamu orang lawan, nah panggil bah boyfriend kamu orang bawa lari. Cuba-cuba bawa lari kamu orang. Ya. Kamu orang mau tengok jadi macam mana. Ha? Nah, yang laki-laki panggil bah girlfriend kamu orang bawa lari kamu orang. Mau tengok jadi macam mana? Okey, Pak. Okey ya, faham ya? Nah, kerana kekerabatan, kerana rasa kekerabatan. Nah, aku cerita tadi belum habis, Pak. Aku cerita jujur saja. Anjung mau pulang itu hari, walaupun aku marah, ya. Walaupun Walid marah, sangat marah, Pak. Tapi ketika mau melepaskan dia, aku menitik air mata. Kamu orang tahu kah? Aku merasakan aku gagal mengajar dia. Dan aku pikir sendiri, Pak Walid sendiri pikir, kenapa aku menangis ya? Padahal aku marah-marah saja. Kenapa air mata aku keluar? Nah, rupanya di dalam hati ada perasaan kasih, tahu kan? Jadi sebab itu berhati-hati, ya.
Kadang-kadang orang yang kasih ini dia boleh buat lebih daripada apa yang kau sangka. Bukan sebab dia benci, dia rotan kau 10 kali kerana dia kasih, berbanding dia rotan sekali. Sekali dia tidak kasih, 10 kali baru dia kasih. Ya kan? Nah, aku bilang kadang-kadang. Faham tak? Nah, marah sekali belum cukup kasih. Marah 10 kali, nah baru kasih. Sebab itu mamak kita di rumah dia tidak berhenti beletir, tahu tak? Bebel saja dia. Kau ni begini, kau begini. Satu hari 30 kali dia bebel kita. Kenapa? Nah, kerana dia kasih. Betul kan? Nah, jangan kamu orang ingat mamak-mamak di rumah tu bebel kerana dia benci. Ya. Nah, sama saja gurumu baku itu. Walid sama saja. Jangan ingat Walid marah-marah itu kerana benci. Kerana aku sayang. Jika aku tidak marah, nah itu berarti kau tunggu hari saja. Ya. Nah begitu. Maka kata musannif, maka engkau akan melihat orang-orang yang saling menyayangi antara satu dengan lainnya. Nah, ketika apa ya? Ketika kita bebas daripada belenggu-belenggu yang kita sebutkan tadi, angan-angan panjang angan-angan, belenggu tidak zuhud dengan dunia, tidak zuhud ya, belenggu-belenggu mereka-mereka yang mungkin mengheret kita ya kepada rusaknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bebas itu dan kita berada di dalam satu keadaan yang sama ya. Seperti kita sekarang ya, kita berada di dalam satu keadaan yang sama. Sama tujuan, sama fikiran, sama perasaan, sama ilmu, gitu kan? Nah, itulah maksudnya. Maka engkau akan melihat orang-orang yang saling menyayangi antara satu dengan lainnya. Disitulah akan tumbuh kasih sayang. Tidak kenal kita siapa. Tidak peduli pun kita siapa. Ya, Pak Haji Napiah orang Melaka. Siapa lagi kita? Nah, Pak Buya Asri orang Kelantan. Nah, itu contoh-contoh dekat. Walid orang London. Betul Pak? Mamamu orang Jepun. Campur-campur kita semua nak. Kita berkasih sayang di sini. Betul kan? Ya, kita berkasih sayang di sini. Sedar atau tidak sedar, kita berkasih sayang di sini. Ya, satu pihak masak, kita makan. Ya, mereka mau masak, kita pergi cari benda untuk makan. Nah, saling bekerja sama. Sedar atau tidak, nah itulah kasih sayang. Maka engkau akan melihat orang-orang. Nah, engkau itu individu ya. Walid boleh jadi, kita semua boleh jadi, setiap individu. Melihat orang-orang. Nah, itu ramai sudah. Melihat orang-orang. Nah, orang-orang itu ramai sudah. Ya. Yang saling menyayangi antara satu dengan lainnya. Saling menyayangi kita. Nah, Abu Ya ini hari dia pikir mau kasih makan apa. Nah, dia sayang kita itu. Maka dia pikir mau beli apa untuk kasih kita makan. Nah, dia pun tanya siakap kah? Kerapu kah? Walid pun tengok mau datang mengajar tadi baru tengok buat. Kalau tengok awal tadi kerapu yang kebantai Pak. Kan? Nah, dia berpikir Pak. Sekalipun kerapu itu harganya berapa? 30 lebih kan? Harga apa ya? 40 lebih Pak. 40 lebih sekilo. Nah, dia pikir juga Pak mau kasih kawan-kawan mau kasih kita di keluarga pondok kita makan. Dia pikir Pak. Kenapa dia berpikir begitu? Nah, kerana kasih sayang yang Allah tumbuhkan di dalam hatinya. Tahukah? Bahkan kita semua, kecuali kamu orang saja. Kami tidak suruh kamu orang pergi cari makan. Cuma suruh tolong sikit-sikit saja cari makan kambing. Yang nanti kambing itu kita juga yang makan. Begitu kan? Nah, sikit-sikit saja Pak. Itu pun tidak apa. Demam sikit, cuti. Okey. Sakit tangan, cuti. Okey. Kan? Tidak apa Pak. Nah, kenapa? Karena kasih sayang. Nah, paham tak? Nah, perhatikan. Maka engkau akan melihat kau akan nampak sendiri. Ya. Kau akan nampak sendiri. Orang-orang saling menyayangi, saling berkasih sayang. Nah, dalam arti kata yang lain, kasih sayang itu tumbuh. Ya. Kasih sayang itu tumbuh di dalam komuniti kita. Nah, nantinya kita ada di sini nenek-nenek kah siapa-siapa. Nah, jika dia marah, kau jangan buat begitu. Nah, itu tandanya dia sayang kepada kau. Paham tak? Kita nanti ada nenek-nenek ini. Tahukah?
Walid saja bertahan ini. Ada makcik-makcik, ini makcik pun ada juga, Pak. Makcik-makcik janda lagi. Aduh, susah hatiku. Ya. Nah, bilang dia, saya mau duduk, saya mau tinggal dengan Ustaz. Kenapa mau tinggal? Saya tidak ada suami lagi. Bahaya sudah kan? Nah, aku risau itu. Macam-macam, macam-macam kan. Okey, nanti mudah-mudahan kita berhimpun semua di sini, tidak kira siapapun kita ya, tidak kira. Nah, dia makcik kah, dia nenek kah, dia siapakah. Nah, kita berkasih sayang semuanya. Ya. Nah, nanti kita membantu mereka, mereka membantu kita. Begitu bah keadaannya. Nah, itu ya, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Nah, ayat Walid tadi, maka engkau akan melihat ai dapati. Engkau akan melihat ai mendapati. Ya. Orang-orang, nah orang-orang itu community sudah, satu kelompok ya, orang-orang ai kelompok saling menyayangi, berkasih sayang. Nah, mudah-mudahan kita itulah modelnya adalah kita ya, antara satu dengan lainnya. Nah, berkasih sayang kita hidup ya. Nanti Mizi dia diam-diam menung-menung sorang-sorang dia kan, tiba-tiba berdebub jatuh durian. Sebelum dia makan dipikir, nah, kita kasih pondok dulu Pak kan. Nah, durian itu tepi pondoknya saja kan, debub jatuh. Nah, kalau dia ada kasih sayang kepada kita, nah kalau tidak kita pun kepada kamu orang, itu bahaya sudah tu kan. Nah, dia pikir Pak, kedebub jatuh durian, dia pun ambil, datang hantar pada kita Pak. Nah, ini durian sebiji jatuh Walid. Nah, kita pun kupas, kita ni berapa ramai buah durian sebiji saja ya, berapa ramai, kira-kira ada 30 orang. Nah, kita buat apa? Serawa, Pak. Sekejap lagi kamu orang makan serawa durian. Tahukah? Nah, aku begitu, Pak. Aku tidak tergamak memakan surang-surang. Tahukah? Aku telan pun tidak lepas. Aku pikir kamu orang. Nah, buat serawa. Biar sedikit, tapi kita semua boleh makan. Begitu. Nah, Mizi, durian jatuh ke debub. Nah, dia tidak ada perasaan sayang pada kita, Pak. Jeng. Masuk dalam pondoknya, diam-diam dengan jul. Makan saja dia orang. Kita tidak tahu, Pak. Sana durian jatuh. Aku tahu durian jatuh. Hari-hari buah jatuh, Pak. Tapi kita pun tidak jumpa hari-hari, Pak. Itu minggu itu pertama masa buah jatuh, dapat ku sebiji. Lepas tu sampai sekarang tidak dapat lagi. Buah itu hilang. Jatuh saja gaib sudah. Jatuh saja gaib. Masuk alam lain mungkin. Kita pun tahu, Pak, buah kita tidak banyak kan di sana. Buah tidak banyak sudah. Masuk alam gaib lagi. Yang kita terredha saja, Pak. Nah, tahun lepas kita makan banyak durian kan? Tahun lepas kita makan banyak durian. Sampai-sampai tak termakan pun kita. Nah, tahun ini kita redha saja, Pak Sofia. Nah, kalau kamu orang tidak redha, nah aku pajak, Pak, nanti di mana-mana aku beli, Pak. Mau 1 lori, 2 lori, nah aku beli durian. Tahu, Pak? Nah, kalau kamu orang tidak redha, tapi jika kamu orang redha, nah redha itu lebih baik kan? Duit kita pun tidak habis, gitu kan? Okey. Nah, saling sayang menyayangi antara satu dengan lainnya. Nah, mudah-mudahan kita pun tumbuh begini dalam komuniti kita. Ya, semalam aku bercakap tentang apa? Tentang serambi Mekah, itu kan? Ada 3 serambi Mekah di Nusantara. Aku lupa sebut satu saja. Aku sebut Aceh serambi Mekah. Aku sebut Patani Darussalam serambi Mekah. Satu aku lupa sebut. Di mana? Tahu tak? Kelantan. Ya. Yang namanya Kelantan itu bukan Kelantan sekarang. Kelantan sekarang menumpang nama serambi Mekah. Yang namanya Kelantan itu meliputi dia meliputi kan? Meliputi laut. Nah, sebelah sana Kamboja, Vietnam, kan? Nah, kerajaan Melayu Islam Champa itu. Kerajaan Melayu Islam Champa itu sampai ke Kelantan, ya. Kelantan Terengganu. Nah, itu keluasan wilayahnya. Ya, nah, itulah digelar serambi Mekah. Nah, di Kelantan itu serambi Mekah. Yang ketiganya di Nusantara kita. Ya, nah, jadi seperti mana aku sebutkan tadi terkait dengan hal kita. Jika boleh, jika ada kesempatan, kita coba untuk menjadikan tempat kita serambi Mekah, ya. Karena serambi Mekah itu dikaitkan dengan perkembangan ilmu. Ya, digelarkan serambi Mekah. Gelar itu bukan datang dari kita, ya. Gelar itu datang daripada Utsmaniyah.
Khilafah Utsmaniyah yang memberi gelar itu. Tahu tak? Nah, bukan datang, bukan sendiri, cop sendiri, Serambi Mekah. Pergi bikin stempel RM3, RM10, RM25, cop, pump, Serambi Mekah. Bukan. Gelar itu diberikan oleh kerajaan yang menaungi kerajaan Melayu di Nusantara ini. 9 kerajaan Melayu di Nusantara ini, nah, dinaungi oleh Utsmaniyah, Turki pada ketika itu. Ya, sewaktu khilafah masih ada. Nah, mereka lah yang memberi gelar Serambi Mekah, Aceh Serambi Mekah, ya, Fatani Serambi Mekah, Kelantan Serambi Mekah. Nah, itu, tahu tak? Nah, apa salahnya? Kita bukan meminta gelar itu, tapi kita mau menjadikan tempat kita seperti itu, ya. Nah, pusatnya ilmu. Mau belajar buat kuih, nah, ada gurunya. Mau belajar perah susu kambing, nah, ada gurunya. Mau belajar apa, semuanya ada, kan? Mau belajar kitab-kitab, nah, ada gurunya. Mau belajar ikat bata, Jul sebagai gurunya. Boleh tak? Mau belajar murad, Mizi ada. Ini semua boleh belajar, kan? Mau belajar acah-acah jatuh cinta, atul ada, sila ada, fas ada, Pak. Nah, boleh jadi guru, kan? Nah, pengalaman begitu. Jadi berarti kita ada semuanya. Nah, boleh saja kita kaitkan, boleh saja kita katakan begitu. Mudah-mudahan tempat kita menjadi Serambi Mekah seperti mana yang kita sebutkan tadi, begitu, kan? Nah, orang dapat manfaat ilmunya, orang dapat manfaat itu, orang dapat manfaat ini. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu hadis Nabi SAW, ya. Okey. Wah, lewat sudah, ya. Nah, masuk pun lewat tadi, kelas bermula lewat, jadi kita berhenti lewat sikit, boleh, kan? Okey. Ditanyakan kepada sebagian hukama. Nah, tentang apa? Tentang kekerabatan ini. Ada orang bertanya kepada hukama. Nah, hukama itu siapa? Nah, mungkin timbul tanda tanya, ya, supaya kita tidak keliru. Hukama huwal ulama wal hikmah. Ya. Hukama itu adalah ulama yang mempunyai hikmah. Ya, hikmah dengan maksud, ada 2 maksud hikmah, kan? Ingatkah? Kau ajar sudah. Nah, pertama apa rantau? Nah, pertama sebab dan akibat. Itu makna hikmah. Yang kedua, nah, implikasi. Ya, implikasi. Ya. Contohnya berlaku kemalangan, kematian dan sebagainya. Nah, hikmahnya itu. Nah, implikasi. Ya. Lagi satu hikmah dikaitkan dengan sebab dan akibat. Ya, maksud sebab dan akibat itu, jika kau buat begini nanti jadi begini. Ya, jika kau tidak buat begini, nah, akan jadi begini. Nah, itu dipanggil sebab akibat. Jadi kedua-duanya itu boleh dimaknakan kepada yang kita kaitkan hukama tadi. Al-hukama huwal ulama. Nah, itu nombor 1. Ya. Nombor 2, huwa alimul hikmah. Ya, dia mengetahui hikmah. Dia memahami, mengetahui. Nah, sabit dengan mengetahui, memahami hikmah itu adalah arif. Orang panggil, betul, kan? Nah, sebab itu lebih tepat hukama itu adalah arif, yang kemudian disebut arif billah. Nah, definisi arif pun ada. Definisi arif adalah orang berilmu, ya, kemudian beramal, kemudian pengalaman, kan? Berilmu, memahami, dan mengalami. Nah, itu. Nah, jadi hukama itu adalah orang yang berilmu, orang yang memahami, dan orang yang mengalami. Nah, itu maknanya. Faham tak? Nah, supaya nanti kau tidak tertanya-tanya. Kau tidak tertanya-tanya kerana kau tidak tanya. Nah, nanti ketika kau mengajar orang, nah, muridmu akan bertanya, Ustazah Sofia, hukama ini apa? Aku pun tidak tahu, bah. Nah, mana boleh kau jawab begitu, kan? Okey. Apakah kekerabatan itu? Nah, ditanya kepada hukama Al-Arif itu tadi, ya. Apakah kekerabatan? Apakah yang dimaksudkan dengan kekerabatan yang kita memaknakan sudah tadi? Saudara, apa tadi? Kekerabatan. Hah? Saudara? Nah, persaudaraan dekat. Ya. Nah, persaudaraan dekat itu kau paham enggak apa?
persaudaraan dekat itu bukan adik-beradikmu yang dekat. Persaudaraan dekat itu adalah rasa dekat. Rasa dekatnya kita. Padahal kita jauh-jauh semuanya. Abu Ya Asri, Kelantan. Ayah Haji Hanafiah, Melaka. Siapa lagi? Nah, rata-rata, aku sebut sudah tadi. Walid, London. Mamamu, Jepun. Nah, rata-rata kita semua. Nah, di sini kita berhimpun. Nah, rasa kekerabatan. Nah, itu. Paham betul ya maknanya ya? Kita berhimpun di sini dan dengan limpah rahmat Allah kita merasakan kekerabatan. Rasa dekat kita. Walaupun pada dasarnya kita jauh semua orang. Dengan Perak ada seorang makcik orang Perak. Makcik nak declare Perak kan, dia declare Kedah dah. Kak kita. Isteri Cikgu Radhi kita. Kedah lah kot. Gopeng lah Perak lah. Perak ada. Nah, nanti kita rasa kekerabatan semuanya. Faham tak? Itu makna kekerabatan. Walid mau pastikan kamu orang betul ya. Orang lain Walid tidak berapa kisah karena memang boleh tangkap sudah. Kamu orang tu. Yang kepala kadang-kadang campur awek lah, campur itulah, campur vape lah, campur apalah. Tidak betul dia fahamnya. Campur cinta lah. Nah, jadi apakah kekerabatan itu? Nah, jadi kekerabatan di sini dhabitkan seperti mana tadi. Nah, kalau kita sebutkan kekerabatan itu rasa dekat macam mana? Salah tak? Rasa hampir, rasa dekat. Nah, itu kekerabatan. Ya. Apakah kekerabatan itu? Nah, para hukama, para arif menjawab, kekerabatan itu adalah kasih sayang. Nah, mereka menjawab, kekerabatan itu adalah kasih sayang. Maksudnya, kan kita sebut tadi, dari segi istilahnya, kekerabatan itu artinya rasa dekat. Nah, yang dekat itu apa? Nah, kasih sayang. Nah, itu kan. Yang dekat itu adalah kasih sayang. Yang dekat, yang mendekatkan, yang merapatkan. Nah, itu adalah kasih sayang. Nah, itu saja. Kemudian kata musannif, halanglah dirimu. Nah, seterusnya ya. Ini habis sudah cerita kekerabatan, kerabat, tidak kerabat. Nah, kalau sekarang, kalau di dalam, kalau istilah kerabat itu digunakan secara budaya, nah itu menggambarkan anak raja. Macam Walid ini kerabat, tahu tak? Nah, aku ni kerabat. Tengku Pangeran Hidayatullah kerabat kan? Nah, itu bagus. Tapi bukan kerabat ini bukan. Nanti kau tidak perlu tahu itu. Okey. Jadi katanya halanglah dirimu. Nah, ini lanjutan ya, lanjutan kepada supaya kita merendahkan angan-angan tadi ya, supaya kita merendahkan angan atau menghilangkan angan-angan itu yang kita sebutkan tadi. Nah, antaranya apa? Halanglah dirimu, halang diri kita daripada memburu sesuatu, memburu, mengejar. Nah, kalau kami bahasa kedaerahan adalah ligan. Jadi kami campur orang putih sikit, asal perkataan itu adalah legun. Nah, kami tukar kepada ligan. Nah, gitu lah. Halanglah dirimu daripada memburu, ya, mengejar. Memburu ai mengejar sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu. Nah, jangan kita mengejar, jangan kita memburu mengejar sesuatu yang sudah menjadi bahagian daripada kita. Nah, contohnya apa? Rezeki. Nah, jangan kau kejar-kejar. Dia sudah menjadi bahagian daripada kita. Ya, yang meletakkan, yang menjadikan bahagian daripada kita itu adalah ketetapan Allah SWT. Allah sudah menetapkan. Jangan kau mengejar dia. Jadi, jika tidak mengejar, mau buat apa? Ikhtiar itu bahagiannya saja, Pak. Jangan? Paham tak? Nah, kita belajar sudah dalam usuluddin itu khususnya. Dalam tasawuf kita bincangkan dia. Ya, Allah menetapkan rezeki. Jadi, bekerja itu cuma ikhtiarnya. Jangan kau meletakkan rezeki itu datang daripada ikhtiarmu. Nah, nanti menjadi payah. Nah, letakkan rezeki itu datang daripada Allah. Kau cuma ikhtiar saja. Nah, itu yang akan memudahkan. Paham tak? Itu kaedahnya, itu metodologinya. Ya. Nah, itu terkait dengan apa? Itu terkait dengan keyakinan.
Nah, yakinlah Allah memberi rezeki. Kau cuma ikhtiar. Nah, itu yang memudahkan rezekimu. Tetapi apabila kau tidak meletakkan keyakinan kepada Allah yang memberi rezeki, kau meletakkan keyakinan rezeki itu datang dengan ikhtiarmu, nah itu yang memayahkan. Nah, sejauh mana benar? Nah, Walid Talalui sudah hidup. Dan itu adalah benar. Betul. Jika kita meletakkan rezeki kita diberikan oleh Allah SWT, kita cuma berikhtiar saja. Nah, rezeki itu menjadi mudah. Menjadi mudah, betul. Ini Walid Talalui. Ya. Nah, berkongsi pengajaran ini dengan gemurang, itu saja. Nah, yang menjadi payah itu kenapa? Yang menjadi payah itu apabila kita meletakkan rezeki datang daripada ikhtiar kita. Nah, ketika itu kita sangat payah, sangat payah. Nah, kenapa? Karena ikhtiar kita itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu. Oke. Jadi halanglah dirimu daripada memburu sesuatu yang sudah menjadi bagianmu. Bagianmu apa? Ada beberapa bagianmu, Pak. Ya kan? Nah, yang terdekat daripada sisi hadis Nabi SAW 3 saja bagian kita. Ada lagi, tapi boleh sebut 3 saja yang terdekat. Nah, pertama jodoh pertemuanmu. Bukan, pertama rezekimu. Ya. Nah, itu bagian kita sudah. Allah sudah menetapkan bagian kita. Nah, tidak perlu kita memburu, mengejar mati-matian. Ya. Sampai-sampai kita lalai saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, jodohmu. Ya. Jodoh pertemuanmu. Nah, tidak perlu kau kalang kabut, mau bercinta dengan itu, mau bercinta dengan ini, mau bercinta dengan itu. Nah, tengah belajar saja 10 orang kau menjalin hubungan cinta. Yana, Yanti, Yanu, Yani. Nah, aku boleh sebut setakat itu saja yang Y-nya. Yang lainnya N. Huruf N, 4 lagi N. Yang lainnya 2 lagi itu huruf apa lagi. Nah, aku pun tidak tahu, Pak. Nah, aku pasang sampai 10 misalnya. Yang lelaki. Perempuan pun sama saja, Pak. Pasang 10. Nah, kononnya mau buat apa? Jerangkap itu, perangkap. Nah, kalau ini tidak jadi ini, kalau ini tidak jadi ini tidak jadi ini tidak jadi 10 pasangnya. Nah, kau mau kalang kabut buat apa? Hal itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak? Nah, tidak perlu kalang kabut, Pak. Sampai masanya kau menikah. Masna wa sulasa wa ruba'. 2, 3 atau 4. Nah, mungkin saya ada fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, sekiranya kau rasa takut begitu, nah satu saja. Ya kan? Nah. Paham enggak? Jangan kalang kabut, Pak. Sekarang kalau aku tidak pikir sekarang, nanti siapa mau menikah denganku? Kau ini merapu saja, Pak. Ya, urusan itu adalah urusan Allah, bukan urusanmu. Sama seperti rezeki tadi kan. Nah, apabila kau memikirkan urusan itu adalah urusanmu, kerjamu, ikhtiarmu, nah karena itu kau jadi payah. Tahukah? Nah, Oke. Yang kedua, yang ketiganya apa? Ajal maut kan? Nah, yang ketiganya ajal maut. Nah, itu termasuk bagian kita. Kau tidak perlu kejar, Pak. Kau kejar mau mati cepat. Apa buktinya? Buktinya kau wili-wili di traffic light. Nah, itu kau kejar mati cepat kan? Dulu Walid ingat, lelaki saja wili. Sekarang Walid tahu bahwa perempuan pun wili juga. Nah, dahsyat bah sekarang. Nah. Perempuan, nah wili dia. Macam mana mau jadi bini orang gitu ya? Willy. Okey. Enggak nak. Jadi kau tidak perlu kejar kematiannya, tidak perlu. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Datang ajalmu, kau tidak boleh cepatkan, kau tidak boleh lambatkan walaupun satu saat. Nah, Allah yang menguasai itu, Allah yang mengetahui itu, Allah yang menentukan itu. Ya kan? Nah, kita tidak boleh kejar. Oh, boring bah aku hidup di dunia ini. Frust saja begitu begini, aku mau mati cepat, Pak. Nah, tidak, Pak. Itu di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Nah. Okey. Jadi halanglah dirimu daripada memburu sesuatu yang sudah menjadi bagianmu. Yang menjadi bagian kita nih, jangan kita memburu lagi, mengejar lagi. Nanti kita akan kelang kabut di sana, sibuk di sana, nah kita melalaikan sesuatu yang pasti. Ya, kita melalaikan mati, kita melalaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
kita melalaikan hubungan kita dengan agama dan sebagainya. Sedar-sedar mau mati sudah. Dan yang belum menjadi bahagianmu, begitu juga yang belum menjadi bahagianmu. Nah, kita jangan kejar, jangan memburu, ya. Memburu, mengejar dengan makna kita fokus, tahu tak? Ya, dengan makna kita fokus. Macam orang buat direct selling kan. Nah, dia tahu saja macam mana mau fokuskan orang. Dia panggil apa ya? Dia buat satu tema, be a millionaire. Misalnya kan, nah, be a millionaire. Dia buat satu tema, dan dia panggil, dia briefing. Ya, kita mau jadi jutawan. Ini tahun kita perlu jadi jutawan. Dia pun tayang kereta besar-besar. Dia pun tunjuk cek ratus-ratus ribu. Nah, kita terpengaruh ketika itu. Faham tak? Nah, kita pun terpengaruh. Mau jadi jutawan juga. Jual sabun saja. Jual sabun saja, tahu tak? Jual sabun, ubat gigi, itu saja. Tapi dia mempengaruhi kita. Sehingga kita pun rasa mau jadi jutawan. Tahu tak? Direct selling. Betul pak? Yang jadi jutawan dia. Bukan kita. Kita jadi apa? Jadi tukang cacai saja, tahu tak? Ada apa bonus bulan-bulan begini kan? Nah, jadi balik kepada hal kita tadi. Nah, kita pun seperti itu juga. Jangan seperti itu maksudnya, paham tak? Nah, kita mendoktrinkan, menanam di dalam akal kita. Ya, aku mau begini, aku mau begitu, aku mau begini, aku mau begitu. Padahal semua itu dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala saja. Paham tak? Nah, itu. Cita-cita tidak salah, yang salah adalah angan-angan. Paham tak? Nah, jadi berarti kita tidak menghalang diri kita daripada memburu, mengejar ya apa yang menjadi bahagian kita dan apa yang belum menjadi bahagian kita. Nah, sekiranya itu adalah bahagian kita, pasti akan datang kepada kita. Ya, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani berkata di dalam kitab Futhul Ghaib, itu kan kita belajar sudah. Nah, sekiranya sesuatu itu telah ditentukan untukmu, ia akan datang kepadamu. Ya, sekalipun engkau dalam keadaan merangkak, gitu kan? Sekiranya sesuatu itu bukan ditentukan untukmu, dia tidak akan datang kepadamu, sekalipun kau datang kepadanya dengan berlari. Kan? Nah, jadi kalau sudah begitu, kenapa kita mau kelang kabut? Kan? Nah, Walid kalau mau kelang kabut, ku kelang kabut mau beli kapal itu hari itu kan? Nah, aku tidak mau sudah. Sekarang kalau kau bagi free pun, kau ambil bakal free. Ya kan? Karena aku sendiri pun ada kapal kan. Kapalku tu tersadai di pokok. Nah, belum sempat guna kapalku itu. 2 tahun sudah kah? 2 tahun sudah kan? Tak sampai lagi. Setahun sudah kapalku itu. Belum sempat lagi ku pakai, ku guna. Mau beli kapal lagi? Nah, jangan. Okey. Kerana memburu segala sesuatu yang menjadi bahagianmu itu akan menimbulkan kesusahan. Ya, dari kata musannif, nasihat musannif ini ya. Bila kita memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu, bahagian kita, sudah menjadi bahagian kita sudah. Rezeki, jodoh pertemuan, ya, apalagi kematian, nah itu akan menimbulkan kesusahan. Ya, memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagian kita. Sebagian ulama mengatakan bukan saja kesusahan, bahkan ketamakan. Menjadikan kita tamak. Ya kan? Memburu sesuatu yang telah kita ada. Contoh, kita ada duit banyak sudah, cukup memadai sudah. Mau tinggal di pondok ini, mau belajar, nah memadai sudah. Nah, tetapi kerana kita ketamakan, tamak mau beli itu, mau beli ini, mau buat itu, mau buat ini. Nah, kita tipu-tipu saja mama ayah-ayah kita di sana. Kita tipu-tipu saja mau duit beli kitab, mau itu, mau itu. Nah, itu kan. Nah, itu bukan kau, bukan kau, Mastorazinu. Kan? Nah. Perempuan pun serupa kah? Fas? Nah, Fas bilang tidak, perempuan tidak. Macam bagus saja dia. Ku tahu, Okey. Manakala pemburuanmu kepada sesuatu yang tidak menjadi bahagianmu adalah menimbulkan kebencian dan kehinaan. Nah, manakala ya. Manakala pemburuanmu, manakala kita memburu sesuatu yang tidak menjadi bahagian kita. Ada 2 hal tadi kan? Satu yang menjadi bahagian kita, satu lagi yang tidak menjadi bahagian kita. Nah, yang menjadi bahagian kita baca sudah tadi, ya.
Jika kita memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagian kita, nah di sana akan mencetuskan kesusahan. Itu yang pertama ya, kesusahan. Yang lebih besar daripada kesusahan adalah ketamakan. Ya, rakus. Nah, akan mencetuskan itu. Ya. Sebab itu kita tengok ya, kalau kita perhatikan kenapa orang yang ya dia ada sudah, tapi dia tamak lagi, mau lagi sampai menzalimi orang lain, tahu kan? Nah, kamu orang pernah dengar kah? Dia panggil apa? Makau apa? Makau apa? Makau camp. Scam. Makau scam. Scam apa itu kan? Nah, Makau scam. Nah, dia orang itu kaya-kaya semuanya. Tapi tetap mau menipu orang, Kenapa? Karena ketamakan. Nah, karena ketamakan itu akhirnya mereka menjadi payah. Ya kan? Menjadi susah. Paham tak? Manakala pemburuanmu kepada sesuatu yang tidak menjadi bahagianmu, manakala kita memburu, mengejar sesuatu yang tidak menjadi bahagian kita, adalah menimbulkan kebencian dan kehinaan. Di sana menimbulkan kebencian. Kebencian apa? Nah, kita benci pada diri kita sendiri. Dan kita berada di keadaan-keadaan hina. Tahu tak? Ya? Kita benci pada diri kita sendiri. Kenapa orang lain boleh? Kenapa aku tidak boleh? Orang lain dapat. Kenapa aku tidak dapat? Nah, itu yang akan timbul. Ya. Orang lain boleh kaya, kenapa aku tidak boleh kaya? Orang lain boleh cantik, kenapa aku tidak boleh cantik? Timbul begitu. Dia pun ambil, tengok saja gambar yang cantik-cantik. Oh, cantiknya dia. Aku pun boleh cantik begitu kan, sekalipun muka aku petak-petak saja. Dia pun macam mana mau kasih muka petak ini hilang. Dia pun beli batu asah parang itu. Dia asahnya hari-hari asah. Hari-hari asah. Nah, itu contoh, bahawa boleh sebut itu contoh. Nah, itu kebencian sudah. Akan tercetus di dalam rasa dan perasaannya kebencian. Tahu tak? Nah, itu. Nah, apabila tetap tidak boleh selesai, tetap tidak berubah, nah, dia akan merasakan kehinaan pada dirinya sendiri. Faham tak? Nah, akhirnya apa? Hubungan dengan Allah tidak ada, terjun jambatan dia. Bunuh diri dia dan sebagainya. Itu. Manakala pemburuan kepada sesuatu yang tidak menjadi bahagianmu, Allah tidak menjadikan bahagian kita, nah, adalah menimbulkan kebencian. Kebencian pada diri sendiri dan kehinaan. Ya. Nah, itu. Berarti kita menjadi hina saja. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala juga. Nah, sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, jam 11 sudah dekat sudah ya. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, min jumlati uqubatillahi ta'ala li'abdihi talabu ma lam yuqsamu lahu. Termasuklah bahagian daripada seksaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya ketika di dunia. Babit itu. Ya. Termasuklah bahagian bentuk daripada seksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk Allah menyeksa hambanya ketika di dunia. Hambanya ketika di dunia. Ialah menuntut, mencari, apa guna istilah tadi apa? Memburu, ya. Menuntut, mencari, memburu, mengejar, ya. Sesuatu yang tidak menjadi bahagiannya. Sesuatu yang Allah tidak jadikan bahagian kita, ya. Nah, jadi terkait dengan hal ini, para ulama mengatakan ada 3 perkara. Ini terkait dengan hal ini. Satu, yang telah diuntukkan Allah kepada kita. Nombor 2, yang tidak diuntukkan Allah kepada kita. Yang ketiga, Allah tidak untukkan kepada siapapun. Nah, ada 3 hal. Ya. Dhabit di kitab, nanti kita bincang pada hari yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab au kama. Wallahu a'lam. Nah, hari ini kuliah paling lewat kita. Ya. Mudah-mudahan Allah kira pahala. Pahala mengaji, pahala mendengar, pahala lapar nasi. Semuanya pahala. InsyaAllah. Dengan izin Allah SWT. Nah, ada soalan kah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin
Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Nah, besok pagi kuliah ya, mengaji seperti biasa.